Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini Minggu tanggal 7 Juni 2020, kita masih bersama-sama beribadah di tengah keluarga kita masing-masing oleh karena situasi dan kondisi yang ada. Majelis telah memberikan berbagai macam hal pengumuman yang dapat dibaca sendiri di rumah masing-masing, baik itu pengumuman yang ada di warta gereja ataupun pengumuman yang berada di dalam panduan ibadah keluarga. Marilah kita bersama-sama memasuki ibadah keluarga kita dengan bersaat teduh sejenak. Saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang yakin bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan sumber pertolongan kita. Oleh sebab itu, marilah di hadapan Tuhan kita mengaku bahwa Tuhanku Yesus, dengan bersama-sama menaikkan kidung jemaat 19 bait 1 dan 3 dengan bangkit berdiri. Tuhanku Yesus. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saudaraku, marilah kita mendengarkan sapaan Tuhan di dalam firman Tuhan yang akan kita terima saat ini. Untuk itu, jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sabda Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita saat ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7 yang demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Inilah sapaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita melalui 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7 yang mengingatkan kita akan kasih, di mana kasih itu adalah kasih yang tulus, kasih yang
betul-betul menunjukkan bahwa diri kita mengasihi. Mengasihi bukan dengan tipu muslihat atau mengasihi karena keterpaksaan, tapi mengasihi karena didasarkan kerelaan hati. Dan ketika kita mendengar ini, tentunya kita juga harus mawas diri. Kita harus introspeksi diri. Sejauh mana firman Tuhan ini sudah kita lakukan. Dan bersama-sama mari kita menghadap Tuhan di dalam pujian penyesalan kita dengan menaikkan Kidung Jemaat 25 bait 1 dan 3. Ya Allahku di cahayamu. Mari bersama-sama kita bersujud di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kuasa-Mu, oleh karena Engkau Allah yang senantiasa menyatakan kuasa-Mu, yang senantiasa menyatakan kasih-Mu atas kami. Dan Engkau adalah Allah yang telah memberikan keselamatan, yang telah menyertai kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Dan kami menyadari ya Tuhan kami Yesus Kristus, siapa diri kami ini. Kami adalah manusia yang penuh dosa, manusia yang penuh dengan keterbatasan. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampunkanlah kiranya, ampunkanlah kami akan segala dosa-dosa kami, baik dosa yang kami tidak sengaja, terlebih dosa-dosa yang kami sengaja. Dan mampukan kami ya Tuhan, supaya kami betul-betul dapat hidup sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Kami dapat hidup sesuai dengan panggilan-Mu atas kami di dalam dunia ini. Kami hanya memohon kekuatan kepada-Mu, karena Engkau adalah sumber pertolongan dan kekuatan kami. Engkau adalah gunung batu keselamatan kami. Ya Tuhan, saat ini kami masih berada di dalam permasalahan yang sama, di mana wabah virus corona masih belum juga berakhir. Masih adanya korban, baik itu dari golongan rakyat ataupun dari tim medis. Banyak juga yang harus kehilangan nyawanya oleh karena virus ini. Tuhan, ajarkanlah kami untuk melihat maksud-Mu di balik peristiwa yang sedang kami alami.
sehingga peristiwa yang kami alami ini membawa dampak baik bagi kami, bagi kehidupan kebersamaan kami, dan bagi kehidupan iman kami. Dan kami memohon pertolongan-Mu Tuhan, biarlah virus ini segera berakhir. Kiranya Engkau menunjukkan kuasa-Mu, Engkau mengangkat virus ini dari muka bumi ini. Tolonglah kami ya Tuhan, karena kami sudah sangat jenuh. Kami penuh ketakutan oleh karena virus ini tidak kunjung berakhir. Kami mohon kepadamu, kami berharap kepadamu supaya Engkau bersegera menolong kami. Ya Tuhan, janganlah biarkan apa yang kami alami ini berlarut-larut Tuhan. Tuhan, bersegera menolong kami, pulihkanlah kami semua, pulihkanlah keadaan kami, supaya kami dapat beraktivitas dengan normal kembali. Kami beraktivitas seperti biasa, tanpa ada ketakutan, tanpa ada kekhawatiran. Engkau akan memberkati dan melindungi para tim medis. Engkau akan memberikan kebijaksanaan bagi para pemerintah dan aparat untuk mengambil kebijakan yang baik bagi kami semua. Kebijakan yang memperhitungkan dari segi kemanusiaan dan dari segi Tuhan. Tuhan, Engkau berkati para pejuang-pejuang kami ini, supaya mereka berjuang, terus berjuang penuh semangat tanpa lelah. Dan biarlah Tuhan, Engkau juga membimbing para ahli supaya vaksin dari virus corona ini dapat segera ditemukan. Engkau juga yang akan memberikan kesadaran kepada kami, warga negara, warga masyarakat, untuk ambil bagian dalam porsi kami masing-masing, mendukung para pejuang-pejuang kami, yaitu para tim medis, para pemerintah, aparat yang bersama-sama berusaha menanggulangi wabah virus corona ini. Mampukan kami untuk berdiam diri, mampukan kami untuk mengendalikan diri, mampukan kami juga untuk bersama-sama mendukung kebijakan-kebijakan yang ada. Kami juga memperhatikan dan melakukan protokol-protokol yang ada. Dan biarlah Tuhan, ketika kami bersama-sama berupaya untuk mencegah dan berupaya untuk dapat terhindar dari virus corona ini, Engkau tetap memampukan kami selaku orang-orang percaya untuk melayani Engkau. Karena pelayanan, tugas yang Engkau berikan adalah tugas yang betul-betul mendatangkan kebaikan dan anugerah bagi kami. Ketika Engkau menghendaki kami melayani dan kami bersedia, Engkau menghendaki di dalam setiap pelayanan kami siap atau tidak siap, baik suka ataupun duga, yang artinya di dalam segala kondisi kami terus dapat melayani Engkau. Ya Bapa, biarlah Tuhan, Engkau yang akan memampukan kami juga untuk keluar dari permasalahan hidup kami masing-masing yang sedang kami alami, baik itu berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan kehidupan jemaat, berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memimpin kami keluar dari pergumulan hidup ini. Kami yakin Engkau berjalan bersama kami, Engkau menggandeng kami, bahkan menggendong kami ketika langkah kami terhenti. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu menyertai kami. Saat ini kami ya Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berfirman dan kami siap untuk mendengar. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini terambil dari 2 Korintus 13. 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13 yang demikian. 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13 yang demikian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah,
usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tentunya di dalam kehidupan kita saat ini kita akan terlibat dalam banyak hal. Ketika kita dalam keluarga, tentunya kita terlibat tentang segala aktivitas dalam keluarga, baik itu tentang kebersihan rumah, baik itu tentang kesehatan rumah, kesehatan bersama, saling tolong-menolong di dalam membangun rumah tangga. Begitu pula di dalam gereja, tentunya kita sebagai orang percaya juga terlibat di dalamnya. Di dalam pelayanan-pelayanan yang ada, setiap orang percaya terlibat di dalamnya, termasuk kita. Di dalam masyarakat kita juga terlibat, baik itu berkenaan dengan kegiatan sosial, baik itu dengan kita bersama-sama mendukung kebijakan yang ada, baik itu ketika kita taat dalam peraturan. Artinya di dalam kehidupan yang kita jalani, dimanapun kita berada, di situ kita terlibat melakukan sesuatu. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, keterlibatan atas semua jemaat itu yang diserukan oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. Kepada jemaat di Korintus, Paulus mengatakan bahwa jemaat harus senantiasa bersukacita dan menjadi sempurna. Bersukacita itu artinya adalah hati yang riang, hati yang gembira, hati yang diliputi kebahagiaan. Sedangkan yang dimaksud menjadi sempurna adalah keadaan yang baik adanya. Orang itu akan mendapatkan sukacita, orang itu akan bersukaria, orang itu akan girang hatinya, gembira dan bahagia ketika dia dalam keadaan yang baik. Inilah maksud Paulus, bersukacita. Dan supaya bersukacita harus dalam keadaan yang sempurna, harus dalam keadaan yang baik. Tentu saja kalau dalam keadaan tidak baik, orang itu tidak akan dapat bersukacita, akan sedih. Namun dalam kondisi yang baik, keadaan yang baik, orang itu akan bersukacita. Nah, kondisi yang baik itu bagaimana yang dimaksud dengan oleh Paulus? Kondisi yang baik yang dimaksud Paulus adalah bukan kita terbebas dari persoalan hidup, bukan kita tidak menderita kesedihan atau kesusahan. Tetapi yang dimaksudkan oleh Paulus adalah keadaan yang baik di mana keadaan kita itu layak di hadapan Tuhan. Keadaan yang layak itulah yang dimaksud dengan keadaan yang baik dan keadaan yang layak yang ada di hadapan Tuhan. Bukan menurut ukuran manusia, tetapi menurut ukuran Allah. Bukan menurut pandangan manusia, tetapi menurut pandangan Allah. Keadaan yang layak, keadaan yang baik di hadapan Allah. Dan tentunya keadaan yang baik ini bukan hanya harus dimiliki 1-2 orang, tetapi semua orang percaya harus berada dalam kondisi yang baik di hadapan Tuhan.
Oleh sebab itu Paulus menasihatkan, dia mengatakan supaya engkau bersukacita, supaya engkau dalam keadaan yang baik, turutilah nasihatku, dengarkanlah apa yang aku katakan. Paulus mengatakan di dalam ayatnya yang ke-11, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Paulus mengatakan supaya kita dapat berada dalam kondisi yang baik, kita harus sehati, sepikir, dan hidup dalam damai sejahtera. Latar belakang dari Paulus memberikan nasihat ini adalah karena ketika itu jemaat berada di dalam perselisihan, berada di dalam berbagai macam persoalan yang ada di dalam tubuh jemaat yang mengancam keutuhan jemaat. Bahkan jemaat terancam terpecah belah. Oleh sebab itu Paulus mengatakan, kalau kamu terpecah belah, kamu gak akan sukacita. Karena apa? Kondisimu tidak baik, tidak layak di hadapan Tuhan. Perpecahan, perselisihan itu menjadikan kondisi kita buruk. Oleh sebab itu supaya kondisi kamu baik, adalah kamu sehati. Sehati itu berarti memiliki perasaan yang sama atau memiliki pemahaman yang sama. Dalam hal sehati yang dimaksudkan Paulus adalah supaya jemaat memiliki perasaan yang sama, memiliki hati yang sama, memiliki pemahaman yang sama akan karya penyelamatan Allah. Bahwa Allah itu adalah penuh kasih, menyelamatkan manusia, dan dengan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu membawa manusia diperdamaikan dengan Allah dan sesama. Manusia bukan seteru Allah lagi, tetapi sekutu Allah. Manusia bukan seteru dari sesamanya, tetapi manusia menjadi sekutu. Artinya manusia menjadi satu dengan manusia. Sudah tidak ada jarak antara Tuhan dengan manusia, antara manusia dengan manusia. Sudah tidak ada pertengkaran. Jadi harus paham, karya penyelamatan Allah ini menjadikan saya diperdamaikan dengan Allah, diperdamaikan dengan manusia. Nah, kalau kita diperdamaikan dengan manusia, artinya bahwa ya, dengan pemahaman seperti itu akan terhindar dari perselisihan, akan terhindar dari pertengkaran, dan akan jauh dari perpecahan. Termasuk juga Paulus mengatakan sepikir. Sepikir itu adalah memiliki pikiran yang sama. Pikiran yang sama apa? Bukan hanya pikiran tapi tujuan. Oh, saya sudah diselamatkan. Saya harus berpikir bareng-bareng, sama-sama untuk memiliki tujuan yang sama-sama, yaitu adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera adalah keadaan di mana ada kedamaian di dalam kehidupan kita. Karena satu dengan yang lain saling menghargai, saling menghormati, tidak menang-menangan, tidak merasa diri paling baik, paling sempurna, tapi bersama-sama menyadari keberadaan masing-masing, kelemahan masing-masing, hidup bersama, tolong-menolong, saling melengkapi. Itulah menjadi keadaan damai sejahtera. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui sabda firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini, melalui suratnya Paulus kepada jemaat di Korintus, apa yang bisa kita lakukan di dalam kondisi keadaan saat ini berkaitan dengan kondisi kita yang sama, masih dalam pandemi virus corona ini? Yang pertama, kita harus sehati, memiliki pemahaman, memiliki perasaan yang sama bahwa keadaan saat ini kita alami semua.
Ini permasalahan kita, bukan hanya permasalahan para tim medis, bukan hanya permasalahan para pemerintah, aparat, tapi permasalahan kita semua. Kita harus memiliki kesehatian, pemahaman bahwa ini adalah masalah kita. Kemudian kita harus memiliki tujuan yang sama. Kita harus menjadi speaking, memiliki tujuan yang sama. Artinya kita bersama-sama ingin segera keluar dari permasalahan ini, sehingga kita berupaya bersama. Tim medis dengan tugasnya, para pemerintah dengan berbagai macam tugasnya, kita sebagai rakyat ya dengan tugas kita masing-masing, dengan mentaati protokol yang ada. Itulah sepikir, ada tujuan yang sama untuk bebas dari masalah ini. Kemudian sehati sepikir itu bisa terwujud ketika ada damai sejahtera di antara kita. Kita tidak saling menyalahkan, kita tidak mencari keuntungan di balik persoalan yang ada, tetapi kita betul-betul damai sejahtera, hidup rukun, saling mendukung satu dengan yang lain. Tidak mencerca, tidak mencari keuntungan, tapi hidup damai sejahtera bersama yang lain. Makanya akan menjadi sepikir, sehati, sepikir, dan akan menjadikan kondisi kita baik dan kita bersukacita. Demikian juga bukan hanya soal kemasyarakatan, tapi di dalam gereja pun juga harus demikian, sehati, sepikir, damai sejahtera, supaya kondisi kita semakin baik, iman kita terbangun satu dengan yang lain. Di dalam keluarga juga harus demikian. Itulah yang Tuhan kehendaki. Dan di dalam penutup suratnya, Paulus mengatakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Di dalam penutup surat ini, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menunjukkan ketritunggalan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di mana Bapa yang menciptakan, Bapa yang memelihara, Anak itu adalah yang memberikan kesabaran, Roh Kudus yang menyertai kehidupan orang percaya. Dan ini satu kesatuan, pribadinya satu. Artinya hanya satu, tetapi dengan tiga peran yang berbeda. Nah, oleh sebab itu di dalam penutup ini dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai. Artinya adalah bahwa apa yang dinasihatkan Paulus dan yang akan dilakukan oleh jemaat, ketika jemaat melakukannya, Tuhan akan menyertai dan akan memampukan. Mari saudara, apa yang menjadi firman Tuhan ini kita refleksikan secara pribadi-pribadi, supaya kita semakin bertumbuh di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada hari Sabtu yang akan datang, yaitu Sabtu 20 Juni 2020, Majelis Gereja akan melaksanakan ibadah persiapan sakramen perjamuan yang di dalamnya pemberkatan roti dan anggur, perjamuan kudus majelis, dan setelah ada perjamuan kudus majelis, majelis bersama-sama menerima sakramen perjamuan. Secara simbolis, majelis akan menerima roti dan anggur yang kemudian akan diserahkan, akan diedarkan, akan dibagikan oleh majelis ke rumah-rumah jemaat. Dan pada Minggu 21 Juni 2020 kita akan bersama-sama melakukan atau ikut makan dan minum di dalam sakramen perjamuan Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing.
Pelayanan sakramen perjamuan itu didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Sakramen perjamuan adalah sebagai sarana untuk memelihara iman. Dan untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Dua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Tiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Empat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita bersama-sama berperjamuan kudus di rumah kita masing-masing, di dalam keluarga kita masing-masing, pada Minggu 21 Juni 2020, mari kita menguji diri kita masing-masing sebagai berikut. Satu, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Dua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Empat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan diperuntukkan bagi orang-orang yang mau bertobat dan menyerahkan diri ke dalam tuntunan tangan Tuhan Yesus Kristus. Silakan mempersiapkan diri dan menghayati makna perjamuan kudus. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan menghaturkan persembahan kepada Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kesetiaan dan belas kasih Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan kepada kita. Adapun dasar dari persembahan terambil dari 1 Tawarikh 20, 1 Tawarikh 16, 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29 yang demikian: berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Mari bersama-sama kita mengaturkan persembahan dengan diiringi Kidung Jemaat 287B bait 1 dan 2. Sekarang beri syukur. Sempurna dosa
kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena firman-Mu yang Kau berikan kepada kami, di mana mengingatkan kami bahwa kami harus hidup bersama di dalam sehati, sepikir dan damai sejahtera, supaya kondisi kami baik dan kondisi kami ada di dalam berkat Tuhan. Mampukan kami Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing, seluruh aktivitas kami, untuk mewujud nyatakan firman-Mu yang baru saja kami dengar ini. Ya Tuhan, kami juga bersyukur bahwa Engkau telah memanggil kami ikut di dalam sakramen perjamuan Tuhan yang akan dilaksanakan pada Minggu 21 Juni 2020 di dalam ibadah keluarga kami masing-masing. Mampukan kami untuk mempersiapkan diri dengan baik. Dan kami juga bersyukur oleh karena berkat kasih karunia Tuhan setiap harinya yang mengalir tiada henti di dalam kehidupan kami. Oleh karena syukur kami ini Tuhan, kami mempersembahkan bagi-Mu. Terimalah persembahan syukur ini. Mampukan kami juga memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Apa yang ada di dalam diri kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami akan mengakhiri ibadah keluarga kami pada hari ini, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya ada di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.